semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi keberkahan ya. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya masih bersama kue tradisional kekinian, dan hari ini saya mau bikin kue nagasari sagu mutiara yang diisi dengan ubi ungu juga. Cara buatnya sangat mudah, simple, bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah, cocok sekali buat ide pelengkap isian snack box atau suguhan acara keluarga. Pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Nah, sekarang kita langsung ke cara membuatnya. Langkah pertama, di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Kemudian di sini juga ada 1 bungkus sagu mutiara setara 100 graman. Lalu masukkan ke dalam air yang sudah panas. Dan kemudian aduk-aduk terlebih dahulu ya. Setelah itu, ini kita rebus kurang lebih 10 menitan atau hingga mendidih. Nah, ini sudah mendidih, sudah direbus kurang lebih 10 menitan ya. Kemudian matikan apinya, lalu tutup pancinya dan diamkan kurang lebih 1 jaman terlebih dahulu ya. Dan ini setelah didiamkan kurang lebih 1 jaman ya. Ini kita lihat sagu mutiaranya, kalau dirasa masih ada putih-putihnya boleh direbus kembali 5 menit lalu matikan dan diamkan ya. Tapi ini sagu mutiaranya sudah matang. Lalu angkat, ini kita saring terlebih dahulu. Nah, jadi ini sagu mutiaranya sudah matang ya, tidak ada putih-putihnya, seperti ini teksturnya ya. Langkah selanjutnya, di sini sudah saya siapkan mangkuk, lalu tuang sagu mutiara yang sudah kita rebus tadi ke dalam mangkuk. Dan langkah selanjutnya kita tambahkan pewarna makanan warna ungu secukupnya ya. Dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman mau menggunakan pewarna makanan apa saja juga boleh, terserah, sesuaikan selera masing-masing saja ya. Nah, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan panci, lalu tambahkan 1 bungkus santan kara ukuran 65 ml ya. Langkah selanjutnya tuang ada 700 ml air, 7 sendok makan tepung jagung ya atau tepung maizena, dan kemudian tambahkan 150 gram gula pasir. Dan kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu ya. Dan pastikan jangan sampai ada gumpalan dari tepung maizenanya ya, supaya nanti direbusnya itu tidak menggumpal ya teman-teman. Nah, ini sudah tercampur merata sempurna ya. Ini sudah pas. Dan langkah selanjutnya tambahkan juga ada setengah sendok teh garam halus. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Dan langkah selanjutnya ini kita rebus ya teman-teman. Ini kita rebus menggunakan api kecil cenderung sedang gitu ya. Lalu ini kita aduk-aduk hingga sedikit mengental, jangan ditinggal-tinggal, terus diaduk-aduk ya. Nah, jangan lupa tambahkan di sini ada setengah sendok teh vanilla essence. Mau menggunakan vanilla apa saja juga boleh ya, terserah teman-teman saja. Nah, kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur merata, dan ini kita rebus hingga sedikit mengental terlebih dahulu. Jangan lupa ya teman-teman, jangan sampai ditinggal-tinggal supaya tidak gosong ya. Nah, ini sudah mulai mengental seperti ini ya.
Nah, jadi sangat mulus dan halus sekali ya teman-teman teksturnya. Nah, kita masukkan sagu mutiara yang sudah kita rebus pertama tadi ya, karena dikasih pewarna makanan warna ungu, jadi di sini warnanya ungu ya. Dan kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu. Jadi warnanya sangat cantik ya teman-teman jadinya. Nah, ini sudah mulai tercampur merata ya sagu mutiaranya, dan langkah selanjutnya di sini ada 3 sendok makan tepung beras yang sudah dilarutkan dengan sedikit air ya. Kemudian ini kita masukkan ke dalam panci dan aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Dan posisinya ini apinya sudah dimatikan ya teman-teman. Ini terus kita aduk-aduk supaya tercampur merata ya. Oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan citakan, dan jangan lupa ya, citakannya dicuci bersih terlebih dahulu, nggak usah diolesin minyak, nggak apa-apa ya teman-teman. Dan di sini ada ubi ungu sisa kemarin ya. Ini kita masukkan ke dalam citakan. Nah, jadi pertama itu kita kasih adonan, lalu kita kasih ubi ungu dan tutup kembali dengan adonan ya. Nah, dan citakan yang ini tidak menggunakan ubi ungu ya teman-teman, ini biasa saja menggunakan sagu mutiara saja ya. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Lalu masukkan adonan nagasari ke dalam kukusan. Nah, ini kita kukus yang ubi ungu terlebih dahulu ya. Kita masukkan semuanya. Dan langkah selanjutnya tutup kembali, kukus kurang lebih 20 menitan atau hingga matang. Nah, ini setelah dikukus kurang lebih 20 menitan ya, ini sudah matang. Lalu angkat, taruh di nampan atau di piring terlebih dahulu. Dan ini setelah diangkat ya teman-teman, dan ini hasilnya benar-benar sangat cantik, menarik, mempesona sekali ya. Nah, seperti biasa ini kita dinginkan terlebih dahulu ya, atau kita diamkan hingga dingin terlebih dahulu sebelum dikeluarkan dari citakannya ya. Oke, dan langkah selanjutnya kita masukkan adonan yang kedua ya, dan ini tanpa ubi ungu ya teman-teman, cukup sagu mutiara saja, dan citakannya juga berbeda ya. Ini kita masukkan ke dalam kukusan semuanya. Nah, dan kemudian tutup kembali, kukus kurang lebih 20 menitan atau hingga matang. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 20 menit, ini sudah matang ya. Lalu angkat, taruh di nampan terlebih dahulu. Dan ini setelah diangkat ya teman-teman, seperti biasa seperti yang pertama tadi ya, ini kita diamkan hingga dingin terlebih dahulu juga ya, sebelum dikeluarkan dari citakannya. Jadi ini untuk adonan yang kedua itu tanpa diisi dengan ubi ungu ya. Jadi satu resep ini itu menjadi 24 ya teman-teman, 24 citakan. Jadi yang 12 itu menggunakan isian ubi ungu dan yang 12 tidak menggunakan ubi ungu ya.
Nah, dan ini setelah dingin ya, ini yang diisi dengan ubi ungu ya teman-teman. Kita lihat, kemudian ini kita keluarkan dari cetakannya, kita lihat teksturnya seperti apa. Nah, jadi teksturnya seperti ini ya teman-teman, sangat cantik, menarik, mempesona sekali. Glowing gimana gitu ya, ini nggak kebayang, ini apa tuh, nggak kebayang, ini pasti rasanya itu lembut ya, lembut dan lumer. Nah, dan ini hasilnya ya, benar-benar cantik, menarik sekali ya teman-teman, dan glowing ya. Warnanya itu saya suka banget ya, yang ungu-ungu gimana gitu. Nah, dan ini cocok sekali ya buat pelengkap isian snack box atau buat hidangan acara keluarga, hidangan acara hajatan, atau suguhan arisan keluarga. Ini juga cocok banget, pasti dijamin pada suka. Dan soal rasa, ini itu cenderung ke lembut ya, ada lembut, ada lumer, ada wangi, pokoknya gurih banget ya. Buat teman-teman yang penasaran ingin mencobanya, silahkan dicoba saja, semoga suka dengan resepnya ya. Barangkali di rumah ada acara keluarga, ini solusinya tidak pakai ribet, sangat mudah dan simple sekali. Bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah. Sekarang ini kita incipin. Bismillahirrahmanirrahim. Asli ini enak banget teman-teman ya, lembut ya, lembut dan lumer, dan ubi ungunya tuh kerasa banget, ada wangi-wanginya vanila, pokoknya mantep banget deh. Oke teman-teman, kita lanjut ke resep yang kedua ya, masih bersama kue tradisional kekinian, yaitu kue mendut sagu mutiara isi unti kelapa aroma nanas ya teman-teman. Dan ini cara buatnya juga sangat mudah, simple, bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah, cocok sekali buat hidangan acara hajatan, acara keluarga, atau suguhan arisan keluarga juga pasti pada suka ya. Dan bisa juga buat ide jualan atau ide pelengkap isian snack box juga ya, dibungkus dengan plastik mika lalu dikasih stiker, lebih cantik lagi ya. Nah, penasaran pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai ya. Yuk kita bikin sama-sama. Barangkali ada acara keluarga, ini solusinya. Nah, oke, sekarang kita langsung ke cara membuatnya. Langkah pertama, di sini ada 100 gram sagu mutiara yang sudah saya rebus sebelumnya ya teman-teman. Nah, dan ini cara ngerebusnya itu direbus kurang lebih 10 menitan hingga mendidih, lalu matikan apinya, tutup pancinya, dan diamkan kurang lebih 1 jaman gitu ya. Nah, ini setelah direbus dan ini hasilnya, sagu mutiaranya tuh sudah matang. Lalu ini kita angkat dan saring, taruh di mangkuk seperti ini ya. Jika sagu mutiaranya belum matang, masih ada putih-putihnya, boleh direbus kembali ya. Oke, langkah selanjutnya siapkan wadah, kita bikin adonannya. Tambahkan ada 300 gram tepung ketan putih, 50 gram tepung tapioka, 100 gram gula pasir, dan 100 gram kelapa parut kering gurih ya. Kemudian tambahkan juga ada 1 sendok teh garam halus dan setengah sendok teh vanili cair. Nah, dan kemudian tambahkan juga ada 300 ml air hangat ya teman-teman. Ini air hangatnya kita tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk seperti ini ya.
Oke teman-teman, supaya lebih mudah lagi untuk mengadoninnya, ini mau saya adonin menggunakan tangan saja ya, supaya lebih mudah dan lebih gampang lagi. Tapi jangan lupa tangannya dicuci bersih terlebih dahulu sebelum megang adonan ya, supaya lebih bersih dan lebih genis lagi. Nah kemudian ini kita adonin hingga menjadi adonan yang kalis terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini adonannya sudah mulai kalis ya, jadi seperti ini teksturnya. Jangan terlalu lembek-lembek ya, karena nanti ini mau kita tambahkan dengan sagu mutiara itu akan menjadi lembek lagi ya teman-teman. Ini sudah pas banget. Nah langkah selanjutnya ini kita tambahkan sagu mutiara yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Jadi ini saya tambahkan setengah saja ya teman-teman, tidak semuanya. Jadi kita kasih setengah aja, cukup dikira-kira. Kemudian ini kita campur atau kita adonin kembali hingga tercampur merata bersamaan dengan sagu mutiaranya ya. Nah setelah tercampur menjadi adonan seperti ini teksturnya ya teman-teman. Jadi kalau sudah ditambahkan dengan sagu mutiara itu agak sedikit lengket ya, karena memang sagu mutiara itu lengket ya teman-teman, dan adonannya itu agak sedikit lembek kalau sudah ditambahkan dengan sagu mutiara ya. Ini sudah pas banget ya teman-teman, seperti ini teksturnya. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan ada unti kelapa aroma nanas sisa kemarin ya. Di sini tidak ada video cara membuatnya ya untuk unti kelapanya. Jadi saya nanti akan saya cantumkan di deskripsi box ya, bahan-bahannya apa saja. Silahkan dicek di situ ya teman-teman. Kemudian ini kita ambil secomot adonan, ini kita sedikit pipihkan. Dan ini kita isi dengan unti kelapa aroma nanasnya di tengah seperti ini ya. Sebenarnya tadi mau saya tambahkan dengan sagu mutiara juga tadi itu ya teman-teman, lupa ya. Udah, jadi yang selanjutnya ini kita isi dengan sagu mutiara terlebih dahulu seperti ini, dan kemudian isi dengan unti kelapa aroma nanas, tutup kembali rapat-rapat supaya nanti kalau dikukus tidak keluar ya. Jadi ada satu tadi tidak diisi dengan sagu mutiara, nggak apa-apa. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan citakan, tapi jangan lupa citakannya diolesin minyak tipis-tipis terlebih dahulu. Buat teman-teman yang mau dibungkus dengan daun pisang juga boleh banget ya, itu lebih bagus karena berhubungan saya tidak punya daun pisang. Kita menggunakan citakan saja seperti ini supaya lebih praktis ya, dan gampang, mudah, simple gitu ya teman-teman. Nah oke, ini sudah selesai, kita olesin minyak semuanya. Langkah selanjutnya ini kita kasih sagu mutiara yang kita bikin pertama ya, atau kita rebus pertama tadi ya teman-teman. Jadi diisi dengan sagu mutiara terlebih dahulu sedikit-sedikit, lalu masukkan adonan ke dalam citakan, lalu ini kita rapikan ya. Kita rapikan seperti ini semuanya. Jadi di bawahnya itu kita kasih sagu mutiara terlebih dahulu sedikit-sedikit, baru ditumpangin dengan adonan seperti ini supaya nanti kalau matang itu warnanya atau bentuknya itu lebih cantik dan menarik ya. Di pucuknya itu ada merah-merahnya sagu mutiara gitu ya teman-teman. Nah oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya, ini sudah mendidih. Lalu masukkan adonan mendutnya ke dalam kukusan. Nah setelah kita masukkan semuanya ke dalam kukusan, lalu tutup kembali, kukus kurang lebih 20 menitan atau hingga matang.
Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 20 menit ya teman-teman, ini sudah matang. Lalu ini kita angkat, taruh di nampan terlebih dahulu. Buat teman-teman yang tidak tahan panas boleh menggunakan capitan ya, karena ini kalau menggunakan capitan itu licin ya, karena kita menggunakan cetakan plastik ya. Apalagi ini kalau dibungkus dengan daun pisang itu lebih bagus dan lebih enak lagi ya teman-teman. Nah, dan ini setelah diangkat seperti biasa ini kita diamkan hingga dingin terlebih dahulu sebelum dikeluarkan dari cetakannya ya. Jadi jangan panas-panas langsung kita keluarkan dari cetakannya, karena ini posisi masih lembek ya kalau masih panas. Jadi harus didiamkan hingga dingin terlebih dahulu baru nanti kita keluarkan dari cetakannya. Nah, dan ini setelah dingin ya teman-teman, sudah saya diamkan kurang lebih ada 1 jaman. Ini sudah dingin, lalu ini kita keluarkan dari cetakannya, dan setelah dikeluarkan dari cetakannya hasilnya seperti ini ya. Nah, sangat cantik dan menarik sekali. Nah, ini fungsinya ya, kalau kita kasih sagu mutiara terlebih dahulu, jadi di pucuknya atau di ujungnya itu ada sagu mutiaranya yang merah gitu ya. Jadi lebih cantik tampilannya ya teman-teman, dan ini hasilnya benar-benar sangat bikin gemes banget, cantik, menarik, mempesona, dan menggoda sekali. Ini sayang banget kalau mau dimakan kayaknya ya teman-teman, benar-benar sangat bikin gemes sekali. Buat teman-teman yang penasaran ingin mencobanya, silahkan dicoba. Barangkali di rumah ada acara keluarga, ini solusinya ya, tidak pakai ribet, dan cara buatnya juga sangat mudah, simple, bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah, cocok sekali buat ide pelengkap isian snack box ya. Dan ini dibungkus dengan plastik mika lalu dikasih stiker, lebih cantik lagi ya teman-teman. Dan cocok juga buat hidangan acara keluarga, arisan keluarga, atau acara pengajian juga pasti pada suka ya teman-teman. Nah, kalau buat teman-teman kalau mau dibungkus dengan daun pisang juga boleh banget ya. Kalau dibungkus daun pisang itu nanti itu tampilannya tidak terlalu cantik ya teman-teman. Jadi lebih cantik kita menggunakan cetakan seperti ini. Oke, langkah selanjutnya ini mau saya cicipin. Kita ambil satu, kita lihat tekstur dalamnya seperti apa. Nah, berhubungan di dalamnya itu isinya ada unti kelapa aroma nanas, jadi itu cocok banget, lebih enak dan lebih gurih lagi pokoknya ya. Nah, sekarang ini kita belah, kita lihat tekstur dalamnya seperti apa ya. Nah, jadi teksturnya itu seperti ini ya teman-teman. Masya Allah, benar-benar bikin gemes. Ini asli enak banget kelihatannya. Nah, jadi itu di dalamnya tadi saya tambahkan dengan sagu mutiara lagi. Jadi kalau sudah dikukus itu tercampur dengan unti kelapa, jadi lebih enak, lebih gurih lagi ya teman-teman. Jadi tadi itu ada yang kelupaan satu, tidak diisi dengan sagu mutiara, langsung unti kelapa ya. Jadi kemudian selanjutnya ini saya kasih dengan sagu. Jadi tekstur dalamnya lebih banyak sagunya ya, seperti ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran ingin mencobanya, silahkan dicoba saja ya. Barangkali di rumah ada acara keluarga, ini solusinya. Oke. Nah, sekian dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Heti dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Heti hingga saat ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share ya, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Heti. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya, dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.